Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu dalam renungan kita buat hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Tetaplah bergembira dan bersyukurlah karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah kalau firman Tuhan masih diberitakan kepada kita. Karena berarti Tuhan masih memberikan berkat-Nya, masih memberikan anugerah-Nya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab orang-orang yang mendengarkan firman Tuhanlah yang pasti akan diperbaiki, yang pasti akan diberkati. Itu. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, buka hatimu terus untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan tutup hatimu. Makanya berdoalah untuk kepada setiap hamba Tuhan supaya terus memberitakan firman Tuhan. Semangat terus dan jangan berhenti untuk memberitakan firman Tuhan supaya ada yang mengingatkan kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya 30 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita kesal, bahkan geram, melihat orang yang kita mau mengasihi dia, mau mencintai dia, bahkan mau menolong dia dari kesusahan demi kesusahan yang terjadi kepadanya. Tetapi justru dia menerima pertolongan dari orang yang kita sebenarnya tidak suka untuk dia menolong, karena kita tahu bahwa orang itu adalah orang yang jahat. Dia menolak pertolongan kita, tapi dia pergi kepada orang yang jahat. Dia menolak orang yang tulus hati, tetapi dia pergi kepada orang yang di dalam hatinya ada rencana jahat kepadanya. Nah, demikian juga bangsa Israel ketika ini. Allah sudah mengingatkan mereka, jangan pergi ke Mesir untuk minta tolong untuk menghadapi bangsa-bangsa yang lain yang mau memerangi mereka. Tapi minta tolonglah kepada Tuhan. Itu yang terjadi saudara-saudara dalam firman Tuhan ini. Makanya Tuhan katakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan menantikan kita supaya Dia bisa menunjukkan kasih-Nya. Ini ada pepatah orang Batak yang mengatakan, hacit mula mangido, macitan mula mangalean. Ya kan? Sakit hati kita kalau orang, kita minta kepada orang, kita kembali karena dia tidak memberi. Tapi lebih sakit lagi ketika kita mau memberikan satu pertolongan kebaikan hati kepada seseorang, tapi justru dia menolak kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sebenarnya Tuhan sangat mencintai umat Israel. Dia selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, tetapi mereka menolak. Mereka sombong, angkuh, tidak mau mendengarkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga yang mau dimintakan kepada kita. Dan ini juga menjadi renungan buat kita. Tuhan itu menanti-nantikan kita supaya Tuhan bisa berbuat baik, supaya Tuhan bisa menolong kita, supaya Tuhan bisa memberkati kita. Tetapi kita justru pergi kepada yang lain. Justru kita percaya kepada yang lain, enggak sungguh-sungguh percaya, bahkan tidak mau menerima Tuhan. Kan aneh itu. Tuhan sedang menanti-nantikan kita, kapan kesempatan kita mau menerima pertolongan Tuhan. Dia sudah bersedia,
Dia sudah bersiap-siap untuk menolong, tapi kita tidak mau. Kan itu luar biasa kemanusiaan kita. Ini yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Nah, makanya Tuhan mau saudara-saudara ya, menolong mereka asal ada 3 syarat paling tidak saudara-saudara dari ayat yang sesudah daripada firman Tuhan ini. Yang pertama sekali saudara-saudara, ya, dikatakan kalau mereka mau mengasihi atau mau berseru-seru kepada Tuhan. Syaratnya berserulah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, untuk meminta saja kadang-kadang kita tidak mau. Bahkan kadang-kadang kita tidak yakin, tidak percaya. Itu yang firman Tuhan katakan kemarin. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Jadi kita tidak mengimani Tuhan. Itu masalahnya. Jadi Tuhan mau saudara-saudara ketika kita berseru-seru minta tolong kepadanya. Tapi dengan iman. Jangan paksakan kehendakmu. Ya, itu. Bagaimana supaya Tuhan mau menolong kita, mau melepaskan kita, kita harus berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Itu. Yang kedua saudara-saudara, dari ayat yang 21, kita mau mendengar perkataannya dan taat. Di sini dikatakan inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Tuhan sudah tunjukkan jalan pada mereka. Dengarkanlah dan ikuti, taati jalan itu. Tapi mereka tidak mau berjalan dari jalan yang Tuhan katakan. Mereka hanya mau mengandalkan diri sendiri karena mereka pikir bahwa mereka itu bisa mengatasi masalah mereka. Mereka bisa pintar, lebih pintar dari siapapun. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang sering terjadi juga kepada manusia, kepada kita juga. Ada begitu banyak orang yang merasa pintar. Makanya dia tidak bertemu dengan apa? Tidak bertemu dengan berkatnya. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, sudah sering saya khotbahkan ini kepada kita. Tuhan sedang menunjukkan apa? Berkat-berkatnya di jalan yang Tuhan sudah tentukan. Kalau kita berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, maka kita pasti menemukan berkatnya. Ini persoalannya, kenapa kita tidak menemukan berkat? Karena kita tidak berjalan dari jalan yang Tuhan kehendaki. Maka berjalanlah di jalan Tuhan. Jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, maka berkat, sukacita, kegembiraan, kesembuhan, pemulihan pasti akan datang kepadamu. Itu. Makanya dengarkanlah Tuhan, taatlah. Hari ini saya mau katakan kepada kita, mulai buka telingamu, sendengkan telingamu, serius mendengarkan Tuhan. Percayalah, engkau pasti akan diberkati. Yang ketiga saudara-saudara, ya, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, berkata kepadanya, keluar. Saudara-saudara, buang semuanya. Hal-hal yang membuat engkau najis. Buang semuanya yang membuat engkau jauh kepada Tuhan. Patung-patung, apapun yang kita percayai selain Tuhan. Kalau saya mengatakan ada begitu banyak orang yang masih percaya kuasa-kuasa duniawi, bahkan minta pertolongan dengan kuasa duniawi, itu tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada kuasanya. Saya mau tegaskan kepada kita saudara-saudara, yang berkuasa di dunia ini atas hidup kita hanyalah Tuhan semata. Yang kita percaya dalam Yesus Kristus itu, tidak ada yang lain. Kita akan tersesat di jalan kita kalau kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan dan mau percaya dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita, tidak ada yang lain. Makanya buang semuanya, termasuk kalau kita juga bukan penyembah-penyembah berhala dalam arti misalnya patung-patung, tapi hatimu juga buang. Yang apa? Yang selalu menduakan Tuhan, dalam arti yang terbiasa mendahulukan yang lain daripada Tuhan. Mendahulukan pekerjaan, mendahulukan jabatan. Enggak, Tuhan dulu. Buang hatimu, perbaharui hatimu. Supaya apa? Supaya engkau akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan.
Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kembali kepada firman Tuhan renungan kita hari ini. Dia katakan saudara-saudara kepada kita, sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Dia sedang bangkit, dia sedang berdiri untuk menyayangi kamu. Bahkan dia katakan sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia adalah Allah yang adil. Artinya yang berdosa apa boleh buat, dia harus dihukum. Makanya tinggalkan dosamu. Supaya apa? Kasihnya lah yang akan dia berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mulai hari ini terimalah kebaikan Tuhan. Dengarkanlah dia dan berserulah hanya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami supaya kami benar-benar membuka hati dan mau menerima pertolongan-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi. Bahkan Engkau menanti-nantikan ketika Engkau akan berbuat baik kepada kami. Asal kami mau mendengar, mau berseru-seru, minta tolong, dan mau taat jalan di jalan-Mu, membuang semuanya apa yang menjauhkan diri kami dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat. Kembalilah ke jalan Tuhan yang benar, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin besok. Hari Senin. Besok gereja, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.